Pengen umroh bareng pasangan, tapi pasangan Anda belum sesiap Anda. Banyak alasan yang akhirnya membuat para istri bingung harus bersikap seperti apa. Apakah menunggu suami siap atau pergi sendiri tanpa suami? Mari kita bahas dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sahabat Umi semuanya, semoga sehat walafiat dan semua yang sedang dipersiapkan untuk hadir ke Baitullah semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Umi hadir dengan bahasan yang banyak sekali dikeluhkan oleh calon jamaah umroh perempuan, yaitu tentang ketidaksefrekuensian dengan pasangannya. Jadi mayoritas yang curhat ke Umi itu dia ingin sekali umroh bersama pasangan, bersama suami, tetapi suaminya seperti tidak memiliki keinginan yang sama. Ada saja alasan yang membuat mereka seperti tidak ingin berangkat ke Baitullah di saat ini. Padahal secara finansial mereka mampu, ada untuk berangkat. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Baiknya teman-teman, kita ngobrol di sini dan jangan lupa dukung dulu dengan like, share, dan silahkan komen serta subscribe bagi yang baru bergabung. Semoga dukungannya menjadi amal jariah yang kelak mengantarkan Anda juga bisa berangkat ke Tanah Suci. Sahabat Umi semuanya, sebagai seorang istri tentu kita mengidamkan berangkat haji atau berangkat umroh itu bersama pasangannya. Itu sangat ideal untuk bisa berangkat ke sana bareng-bareng dengan pasangan hidup kita. Tapi apalah daya jika kondisinya tidak seideal itu. Kita pengen umroh segera, bahkan kita sudah sangat kangen, sudah rindu ingin sujud di depan Baitullah. Tapi suami nampaknya belum seingin kita. Ada yang alasannya itu karena merasa belum siap secara mental. Mungkin pola pikir dia terhadap haji atau terhadap umroh itu menganggap bahwa yang berhaji berumroh itu harus sudah sempurna dulu imannya, harus sempurna dulu akhlaknya, harus sempurna dulu keilmuannya. Nah, ada yang mungkin seperti itu. Padahal berangkat haji atau umroh itu tidak mesti menunggu kesempurnaan tadi. Justru karena kita merasa diri ini kurang banyak ilmu, kurang bagus ibadah, kurang kuat iman, kurang kuat juga akhlaknya, ya kita harus sempurnakan itu semua dengan keutamaan ibadah di Baitullah. Mudah-mudahan dengan kita berangkat haji maupun umroh, maka akhlak kita membaik, iman kita meningkat, dan juga segala perangai-perangai buruk kita akan terkikis. Bukan sebaliknya, nunggu soleh dulu baru mau umroh, nunggu soleh dulu baru mau haji. Nah, itu kebalik. Bagaimana jika usia tidak sampai pada saat itu? Maka kita akan menyanyiakan kesempatan yang ada. Lalu ada juga yang ketakutannya itu takut mati. Seolah-olah mau berangkat haji, mau berangkat umroh itu adalah keberangkatan yang tidak akan kembali lagi gitu. Seolah-olah itu akan mati, tidak akan kembali ke anak-anak, tidak akan kembali untuk bisnis, tidak akan kembali melanjutkan masa depan. Padahal teman-teman semuanya, di kondisi sekarang itu untuk umroh, untuk haji sangat jauh lebih aman daripada zaman dulu.
Kalau zaman dulu di saat pemberangkatan haji itu berbulan-bulan ya, apalagi umroh itu masih jarang yang memfasilitasi, maka kemungkinan kita tidak balik itu lebih besar. Karena lost contact juga, tidak ada HP ya. Paling surat menyurat juga berbulan-bulan ya. Kondisi sekarang untuk ketakutan mengenai usia itu sebenarnya kurang relevan. Karena apa? Kondisi kita sangat aman, kondisi kita sangat terjamin ya secara manusiawinya ya. Adapun urusan nyawa, urusan maut itu mau pergi ke Mekah ataupun mau di rumah itu sama saja kemungkinannya ada. Tidak mesti ke Mekah, kalau meninggal di rumah juga bisa. Tidak mesti naik pesawat, kalau mau kecelakaan di rumah juga bisa tergelincir meninggal gitu. Ditabrak, tabrakan dan sebagainya. Jadi hal-hal yang bersifat menyangkut maut itu sebenarnya bukan hal yang harus ditakutkan, karena dimanapun kalau maut memang mau menjemput, ajalnya sudah tiba ya pasti meninggal. Tidak perlu menjadi hal-hal yang menakutkan. Ada lagi yang ketakutannya itu merasa dirinya belum cukup dalam hal memuaskan kebutuhan duniawinya. Ongkos haji, ongkos umroh itu dirasa akan menyita banyak harta, sehingga ketakutan kalau dipakai buat biaya umroh, buat biaya haji, maka uangnya itu akan habis, masa depannya tidak terjamin dan sebagainya. Padahal itu semua insya Allah akan Allah ganti berkali-kali lipat. Akan Allah berikan jalan bahkan lebih besar lagi peluang-peluang di depan setelah kita menjadi tamu Allah. Bukankah di sana kita akan berdoa di tempat-tempat mustajab? Bukankah setiap infak di jalan Allah, Allah akan lipat gandakan? 700 kali lipat, bahkan sampai ribuan kali lipat. Jadi ketakutan tadi tidak beralasan. Tapi walau bagaimanapun sudah dijelaskan, kadang-kadang Pak suami tetap tidak bergeming. Ini terbukti dengan beberapa kasus dari jamaah Umi, ada yang sebenarnya secara finansial ada, secara badan sehat, secara waktu juga ada, tapi akhirnya Allah belum menggerakkan hatinya untuk mau berangkat. Dan endingnya adalah keberangkatan itu hanya dilakukan oleh istrinya saja, tanpa suaminya. Lalu bagaimana kita menyikapi sebagai istri? Sepengetahuan Umi, teman-teman silakan cek dalil-dalil para ulama, juga yang disampaikan oleh para ustadz ya, diantaranya Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya, bahwa keberangkatan perempuan, seorang istri ke tanah suci untuk menunaikan haji maupun umroh, jika itu haji atau umroh wajib, artinya haji umroh yang pertama, maka itu boleh tanpa suaminya. Yang penting ada mahram lain yang menemaninya. Kalau tidak keluarganya, misalkan anaknya, ibunya, adiknya, atau saudara-saudaranya, maka bisa juga dimahramkan, dititipkan kepada rombongan yang dimana rombongan itu adalah rombongan yang ada perempuannya, perempuan-perempuan baik. Kelompok-kelompok yang amanah, yang baik. Gitu. Jadi itu sudah cukup. Itu berdasarkan mazhab atau pemikiran dari pendapat Imam Syafi'i. Jadi boleh. Sama itu di umroh dan haji yang wajib. Dan tentu saja selama suaminya mengizinkan dan meridhoinya. Nah, jadi bagi teman-teman yang sedang mengeluh ingin umroh tapi pasangannya belum sefrekuensi, belum memiliki keinginan yang sama,
seperti masih banyak pertimbangan, masih banyak ketakutan, keraguan, dan sebagainya, maka jangan khawatir. Jangan memaksakan apa-apa yang memang belum Allah takdirkan. Haji dan umroh adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah memanggil pada semuanya, tapi tidak semua merasa terpanggil untuk hadir ke sana. Ada hati-hati yang belum terpanggil, ada hati-hati yang masih tertutup. Tertutup oleh ketakutannya, tertutup oleh kekotoran hatinya. Intinya Allah belum menghujamkan rasa itu kepadanya. Tidak apa-apa, karena kita akan bertanggung jawab atas diri kita masing-masing. Jika panggilan itu terasa begitu kuat untuk diri kita, maka perjuangkan saja agar bagaimana diri kita bisa berangkat, suami kita ridho dan mengizinkannya. Soal suami kita mau atau tidak, kita serahkan kepada Allah sang pemilik hati. Mungkin memang belum saatnya untuk suami kita berangkat di waktu yang sama dengan kita. Insya Allah itu tidak melanggar syariat. Asalkan suami mengizinkan, dia ridho dengan sebenar-benarnya, kita bisa berangkat menunaikan ibadah, khusyuk di sana, dan berdoa juga untuk suami kita agar diberikan kemudahan berangkat ke sana. Yang jelas jangan sampai ketidakmauan suami kita atau ketidaksiapan suami kita menjadikan kita terhambat, menjadikan kita mundur, menjadikan kita ngedrop untuk hadir ke tanah sucinya. Jangan paksa seseorang yang belum dianugerahi untuk tergerak dan terpanggil. Nasihati, ajak sebisa mungkin dengan kelembutan, tapi jangan memaksakan. Karena sesuatu yang dilakukan dengan keterpaksaan itu akan melahirkan hal-hal yang buruk di kemudian hari. Biarlah dia, Allah yang balikan hatinya, Allah yang gerahkan keinginannya. Doakan saja, semoga hal itu bisa cepat terlaksana, cepat terkabul. Jadi sahabat Umi semuanya, banyak sekali yang kasus seperti ini. Entah apa yang Allah sedang halangi keterpanggilan hatinya. Intinya jangan masuk ke ranah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan saja Allah yang menggerakkan, kita lakukan apa yang kita bisa, yang penting tidak melanggar syariat. Berangkatlah bersama wanita-wanita lain yang amanah, bersama rombongan-rombongan yang amanah yang akan menjaga kita juga, yang akan bersama-sama melakukan ibadah tanpa menodai dengan maksiat-maksiat lain dan ketakutan-ketakutan lain terhadap wanita. Banyak sekali yang bersama Umi yang secara finansial mampu untuk berangkat bersama suaminya tapi tidak berangkat. Ya karena alasan-alasan tadi. Dan alhamdulillah diberi kelancaran, ibadahnya bisa maksimal. Hubungan berkomunikasi juga lancar bersama keluarganya. Dan jika sudah ditunaikan seperti itu, maka selesailah. Karena kita tidak bertugas, tidak diwajibkan untuk memaksa orang lain beribadah sebagaimana kita pengen beribadah. Kita akan bertanggung jawab atas diri kita masing-masing. Yang penting, lakukanlah itu dengan cara yang ma'ruf, yang baik, yang santun, yang tidak melanggar aturan-aturan kita sebagai istri kepada suami. Mudah-mudahan segala niat baik kita Allah mudahkan dengan cara-cara yang tentu saja Allah sudah tahu apa yang terbaik ya. Kapan waktunya, bersama siapa. Jika tidak bisa bersama pasangan, maka jangan kecewa. Insya Allah itu tidak akan mengurangi kehusuan dan kekhidmatan kita dalam beribadah di tanah suci. Jadi semoga ini menjawab pada teman-teman yang sedang galau, ingin berangkat tapi suaminya belum support, belum seia dan sekata, yang penting dia mengizinkan, insya Allah berangkatlah. Yang mau berangkat bareng Umi, insya Allah Agustus awal Umi akan ada keberangkatan. Mari jika Anda
belum memiliki rombongan berangkat bareng Umi, berkumpul atau start dari bandara, dan kita akan bersama-sama selanjutnya sampai kepulangan insya Allah, ditemani, didampingi 24 jam kita bersama-sama menunaikan segala ibadah terbaik di sana, dan tanpa melukai siapapun, termasuk melukai suami kita. Insya Allah jaga silaturahim, jaga sikap, jaga akhlak di sana sama para wanita-wanita yang hanya bertujuan beribadah kepada Allah SWT. Jangan mengikuti rombongan-rombongan yang hanya kalau kata Bu Yaya, rombongan-rombongan fasik, orang yang ingin touring saja, berjalan-jalan saja, atau berpoya-poya dengan perjalanannya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Itu saja sahabat Umi semuanya. Umi doakan yang sedang bersiap-siap diberikan kelancaran. Mohon doanya juga untuk Umi yang sedang bersiap-siap bersama jamaah, ya, diberikan kemudahan kelancaran. Dan bagi yang berangkat di bulan Agustus awal, mudah-mudahan bisa bertemu ya. Nanti kita kontekan, bisa bersilaturahim di darat ya. Bahkan silaturahimnya bukan di tanah air, bukan di kota-kota yang biasa, tapi langsung di kota sucinya. Kontak Umi ada di bawah, silakan save. Siapa tahu Allah takdirkan kita bisa bareng-bareng di sana, bersujud di Baitullahnya dan berziarah ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai jumpa di Baitullah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.